Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Mulk ayat keempat. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada dua sifat Allah yang saling tidak bisa dipisahkan. Jadi ada sifat Al-Aziz, satu lagi sifat Al-Ghafur. Al-Aziz kalau dalam tafsir Jalalain, fintiqamihi alal asi, ketika akan mengazab orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, walaupun nanti di dalam terjemahan diterjemahkan perkasa, jadi artinya ini tidak cocok dengan zauq Arab. Jadi bukan perkasa di situ. Aziz itu kalau dalam tafsir Jalalain fintiqami alal asi, ketika Allah mengazab orang yang berbuat maksiat, tidak ada yang bisa menghalangi azab tersebut. Ini makna aziz. Tetapi aziz ini dibarengi dengan ghafur. Azab itu tidak jadi Allah mengazab apabila mereka sudah minta maaf. Jadi makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Ghafur, sebesar apapun dosa kita. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang pemuda yang membunuh 99 orang sudah dia bunuh. Ya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat untuk belajar agama, tetapi belum sampai ke tempat itu dia sudah meninggal dunia, sehingga malaikat mengatakan dia penghuni neraka karena belum berbuat kebaikan. Malaikat yang satu lagi mengatakan dia penghuni surga. Karena apa? Karena niat dia sudah penuh untuk pergi ke tempat kebaikan. Akhirnya diputuskan sehingga dia masuk ke dalam surga, sebesar apapun dosa. Kalau istilahnya Imam Ghazali begini, walau akhta'a bi ulufin, walaupun kita ini berbuat dosa ribuan kali berbuat dosa, maka salah satu sifat Allah adalah Al-Ghafur. Jadi dimaafkan kita. Hari ini buat dimaafkan, itu buat dimaafkan. Tetapi kalau masalah syirik, itu cukup sekali saja. Kalau syirik, kalau seorang dari musyrik, kemudian dia masuk beriman, kemudian dia musyrik lagi, kemudian mau beriman lagi, lan tuqbala taubatuhum, taubatnya tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia kembali lagi ke syirik. Jadi syirik pertama tidak dihitung, kemudian dia beriman, kemudian dia syirik lagi, ya itu cukup, syirik itu cukup baliknya cukup sekali. Setelah itu Allah mengatakan lan tuqbala taubatuhum. Kalaupun dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia syirik kembali, masuk Islamnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain, kita ada dosa anggota tubuh, dosa jawarih namanya, atau dosa lisan, atau dosa qulub. Karena taubat itu kata Imam Al-Ghazali, at-taubatu thalathah. Taubat itu ada tiga. Taubatul qulub, taubatul lisan, taubatul jawarih. Taubatnya hati. Bagaimana taubatnya hati? Dulu kita sebelum di luar bulan Ramadan, ketika mendengar azan susah kita. Hati susah, kita tidak haid tak dengar azan. Ya ni mah. Tetapi setelah bulan Ramadan ini, at-tatarru itu sudah melemah sedikit hati. Itu ada indikasi kita sudah bertaubat. Atau dengan lisan. Dulu kita selalu mengatakan apa salah saya. Sekarang kita habis dulu, ya Allah, saya sudah zalim, saya sudah bersalah, maafkan saya. Ini ada indikasi bertaubat. Kalau dulu sebelum Ramadan, atau nanti setelah Ramadan, ya bukan Ramadan saja, kita tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, tidak pernah taat. Tetapi ketika Ramadan kita sudah mulai taat, kita sudah mulai bersedekah.
Ini ada indikasi-indikasi bertaubat, kata Imam Ghazali. Kenapa? Taubatul jawarih, taubat anggota tubuh. Yang dulu anggota tubuh itu dia jauh dari Allah, sekarang sudah mulai dekat, sudah mulai salat. Walaupun habis bulan Ramadan nak kata mayang ni. Habis sebelum Ramadan tidak salat. Waktu Ramadan dia salat. Habis Ramadan tidak salat lagi. Artinya waktu kita lihat waktu Ramadan indikasi taubat ada. Ya, nampak indikasinya. Tapi walaupun setelah Ramadan dia kembali lagi, itu urusan kedua. Yang jelas indikasi ketika Ramadan dia mau dekat dengan Allah itu ada. Ya, indikasi taubat. Yang kita khawatirkan dia meninggal dunia ketika dia jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatirkan. Sekarang kita lanjut ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ada lafaz alladzi. Alladzi itu kalau di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, kajian tafsir Ibnu Asyur, ini namanya isim mausul. Isim mausul itu istilah orang Arab. Kalau istilah Imam Jalalain, Imam Ibnu Katsir namanya bayan tafsili namanya. Bayan tafsir itu menjelaskan secara rinci siapa itu Al-Aziz. Siapa yang ketika suatu kampung dihancurkan oleh Al-Aziz. Itu Aziz itu siapa? Kemudian ketika kita minta maaf, kita dimaafkan oleh Al-Ghafur. Al-Ghafur itu siapa sebenarnya? Al-Aziz yang kita dengar dalam Al-Quran itu siapa? Al-Ghafur itu siapa? Maka dijelaskan di sini, ini namanya bayan tafsili namanya. Dijelaskan secara rinci. Makanya setiap ada isim mausul alladzi, alladzina, allati, allawati, sebelumnya harus ma'rifah, sebelumnya harus ada alif lam. Al-Aziz, Al-Ghafur, ya, baru boleh ada alladzi. Siapa itu Al-Aziz? Siapa itu Al-Ghafur? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang sudah menciptakan langit. Sekarang kita lihat tibaqa dalam terjemahan apa dulu tibaqa? Coba dibaca. Berlapis-lapis. Tibaqa itu seperti tingkatan-tingkatan. Kalau istilah Imam Jalalain, beliau mengatakan ya tabaqa, ya apa namanya, yantabiqu ba'duha bi ba'din bi ghairi mamasatin. Jadi satu sama lainnya itu saling menindih, tetapi tidak ada batasan, tidak ada tiang, tidak ada tiang. Kita kalau pergi ke lantai mana? Lantai 2. Kalau lantai 1 dihancurkan, maka lantai 2 akan jatuh. Mau kemana? Ke lantai 7. Lantai 1 dihancurkan, maka lantai 7 itu akan hancur juga. Ini namanya apa? Satu sama lainnya saling terkait. Kalau ini tidak. Tidak terkait satu sama lainnya. Jadi ada 7 lapis langit. Makanya ada istilahnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau langit itu ke atas, kalau dikatakan 7 lapis bumi itu ke bawah. Makanya roh orang beriman itu pada langit ke-7. Itulah namanya Illiyin. Sedangkan roh orang-orang yang berbuat maksiat itu pada Sijjin, bumi ke-7 di bawah. Di mana bumi ke-7? Kata Imam Al-Baydawi, fi sijni syayatin, penjara iblis. Maka namanya Sijjin, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Qur'an, penciptaan langit dan bumi memakan waktu fi sittati ayyam, 6 hari. Di dalam Injil juga disebutkan 6 hari. Coba buka Injil ini. Di dalam Taurat disebutkan juga 6 hari. Pertanyaannya, kenapa mesti 6 hari? Sedangkan hari itu sampai 7. Ya, nampak. Kenapa mesti 6 hari? Apakah Allah tidak sanggup membuat 5 hari? Apakah Allah tidak sanggup membuat 4 hari? Apakah Allah tidak sanggup membuat kun fayakun jadi langit dan bumi? Kenapa mesti 6 hari? Bahkan di dalam tafsir yang lain, itu tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan 1 hari itu 1000 tahun. Berarti kalau 1000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi ini 6000 tahun. Kok lama sekali? Kenapa tidak langsung menjadikan kun fayakun jadi langit dan jadi bumi? Kenapa tidak seperti itu? Bahkan penciptaan langit dan bumi ini tidak disaksikan oleh iblis dan syaitan. Ma asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Saya tidak menampakkan penciptaan langit dan bumi kepada syaitan. Maknanya syaitan belum ada lagi, Bang. Syaitan belum ada, iblis belum ada. Mana buktinya? Imam Al-Baghawi mengatakan
khalaqallahu asyayatin. Allah menciptakan syaitan itu fis sama, di langit. Maka kalau belum ada langit, bagaimana mereka mau diciptakan? Wa askanahu fis sama, dan Allah Subhanahu wa taala membuat tempat tinggal mereka di langit. Ini para setan dan iblis. Sekarang kita merujuk ke kembali ke tadi. Kenapa 6 hari? Kalau dikalkulasikan lagi 6.000 tahun. Kenapa 6.000 tahun? Ya. Ini sama seperti seorang berada dalam kandungan. Kenapa mesti 9 bulan? Kenapa tidak kun fayakun? Kenapa 4 bulan baru dapat roh? Kenapa tidak 1 bulan saja? Kenapa tidak 6 bulan saja? Kenapa tidak 5 bulan saja? Sudah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita melihat Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam bukan kun fayakun, tidak. Nabi Adam tidak kun ya Adam fayakun, tidak. Yang kun fayakun adalah Hawa. Hawa itu dengan hak, bukan dengan hak, bukan Hawa, bukan Siti Hawa. Hawa ya. Itu baru kun fayakun. Kun fayakun dari mana? Ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau berjalan-jalan di surga tajribah. Ketika itu fanama, beliau tertidur. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Fawajada fi ra'sihi imra'atun faqala man anti. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam terbangun dan melihat seorang wanita di kepalanya dan bertanya, man anti lima khuliqti? Kamu dari mana kamu diciptakan dan siapa kamu? Dijawablah oleh wanita tadi, ana Hawa khuliqtu minka, saya diciptakan dari kamu. Ini yang kun fayakun. Nabi Adam kenapa tidak kun fayakun? Di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebagian penafsir mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam alaihissalam. Di situ diterangkan Nabi Adam ada 3 tahapan penciptaan Nabi Adam. Tahapan yang pertama, 40 tahun yang pertama itu tanah yang tanah yang tak bisa dipakai lagi, menggunakan tanah itu. 40 tahun yang kedua ini sudah agak keras ya. 40 tahun yang ketiga itu akhirnya baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam itu terbentang, diciptakan bukan di surga, jangan salah ya. Nabi Adam diciptakan di bumi, bukan diciptakan di surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Adam diciptakan di surga. Di Al-Quran disebutkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menciptakan di bumi khalifah, bukan di surga, tidak. Kemudian dalam riwayat menyebutkan Nabi Adam sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya terbentang di antara Mekah dan Taif. Di antara Mekah dan Taif. Selama 120 tahun tidak ada apa-apanya. Sehingga dalam riwayat itu disebutkan para malaikat dan iblis itu turun ke bawah dan melihat Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Atas juduna li hadzal rajul? Kalian mau sembah laki-laki ini yang nanti ketika disuruh oleh Allah itu sembah? Malaikat mengatakan, apapun perintah Allah akan kami lakukan. Fadakhala iblisu min famihi wa kharaja min duburihi. Iblis masuk melalui mulut Nabi Adam dan keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? La ajidu syai'an. Saya tidak dapat apa-apa di dalam tubuh dia. Tidak ada hebat apapun dia. Maka kehebatan manusia bukan di tubuhnya tapi di otaknya. Ketika Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah, ilmu ini menjadi Nabi Adam alaihissalam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, nikmat yang diberikan oleh Allah bermanfaat dunia dan akhirat, itulah ilmu. Ilmu itu dunia akhirat bermanfaat. Husnul khuluq dunia akhirat bermanfaat. Jadi tidak seperti harta. Kalau harta itu nafi'un fihi wa madarun, ada manfaat, ada mudarat. Kadang-kadang kita banyak harta itu bisa menggiring kita ke dalam neraka. Kadang-kadang harta ini bisa menggiring kita ke dalam surga. Kita kembali lagi. Kenapa penciptaan langit dan bumi itu 6 masa? Kenapa Nabi Adam sampai 120 tahun baru diberikan roh? Kenapa di dalam kandungan setelah 4 bulan baru diberikan roh? Kenapa tidak sebelumnya? Kenapa tidak kun fayakun saja? Liya'tabir bihin nas, supaya manusia mengambil ibrah dan menjadikan itu sebagai penelitian. Dan mudah-mudahan dengan penelitian itu dia menggunakan otaknya, akalnya, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya manusia meneliti, Pak. Tidak ada satu manusia pun yang menyangkal kalau seorang itu berada dalam kandungan 4 bulan diberikan roh, 9 bulan keluar dari kandungan. Tidak ada satu ilmuwan pun yang menyangkalnya. Sebelum 4 bulan tidak ada
tidak ada roh. Tidak ada satu ilmuwan pun yang menyangkalnya. Semua mengatakan 4 bulan diberikan roh. Ini yang Allah inginkan, supaya manusia itu dengan akalnya dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi itu 6 periode atau namanya 6.000 tahun. Periode-periode, Pak. Inilah namanya yang dikenal oleh orang barat itu teori Big Bang, Pak. Big Bang. Ketika periode pertama meledak, periode kedua terjadi ini, periode ketiga terjadi ini, periode keempat terjadi ini, supaya manusia berpikir dan melakukan penelitian. Sehingga dengan penelitian ini dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan jarang sekali, Pak. Ada 1-2 lah yang bisa dekat dengan Allah setelah dia meneliti, rupanya benar seperti ini. 6 periode baru dia itu sempurna. Maknanya supaya manusia menggunakan akalnya. Bukan berarti Allah tidak sanggup menjadikan langit kun fayakun, bukan tidak sanggup. Sama juga seperti Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa 120 tahun? Supaya Nabi Adam itu hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Jadi Allah mengatakan kepada Adam, Adam, tahu enggak kamu? Walaupun sebagian penafsir mengatakan al-insan di situ bukan untuk Nabi Adam. Sebagian penafsir itu untuk Nabi Adam. Adam, kamu tahu enggak? Kamu sebelum saya berikan roh, kamu tidak ada apa-apanya. Hanayu benar Pak, tidak ada apa-apa. Begitu juga ketika roh ditarik dari tubuh, tidak ada apa-apa kita, Pak. Kita tidak ada apa-apa. Seorang presiden atau siapa saja dia, camat, ya Pak, kecil atau camat atau bupati, ketika roh dia dengan tubuhnya, maka dia menjadi terhormat. Siapa ini? Pak kecil. Siapa ini? Pak camat. Siapa ini? Pak wali kota. Tetapi ketika rohnya itu berpisah dari tubuhnya, siapa ini? Mayat. Kaji mayat. Ya, Pak. Tidak ada lagi ketika kita salat, Pak, mayat di depan, Pak. Usalli salat al-janazah ala wali kota. Hanali, Pak. Tidak ada lagi wali kota. Saya salat jenazah untuk mayat, Pak. Ala hadal mayit. Kalau perempuan mayitah. Tidak ada disebutkan sengaja saya salat jenazah untuk presiden. Hanya presiden lain, Pak. Kenapa? Roh dia sudah berpisah dengan tubuhnya. Maka dia sudah tidak terhormat lagi. Ya, Pak. Secara ininya. Tapi kalau di sisi Allah selalu terhormat orang yang patuh dan taat kepada Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh itu selalu diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sab'a samawatin tibaka. Jadi tibaka itu ba'duhu ala ba'din. Jadi langit itu seperti ini terus ke atas, bukan ke samping, tidak. Ya, inilah namanya tibaka. Kita kalau lantai itu lantai ke atas terus, Pak, bukan ke samping. Makanya sorga itu ke atas. Ketika ke atas namanya darajat. Darajat itu derajah. Kalau seandainya orang segini, maka amalnya sedikit, maka dia pada darajah yang pertama. Amalnya lebih lagi darajah yang kedua. Amalnya lebih lagi darajah yang ketujuh. Maka surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Bisa nggak kita masuk surga Firdaus? Ada seseorang pemuda, dia berdoa sehingga didengar oleh Rasulullah. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, berikan ini kepada saya. Kalau engkau mau, enggak mau, ya sudahlah. Beneju gede keliun ini, Pak. Urung pun aja petahok, Pak. Ketika berdoa, ya Allah, berikan rezeki kepada saya. Berikan rezeki kepada saya. Kalau engkau mau, kalau enggak mau, ya sudah. Beneju gede. Ya, Pak. Ya Allah, berikan anak saya saleh kalau engkau mau. Kalau enggak mau, enggak usah kasih sana. Beneju gede, Pak. Ini petahok namanya. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah yang pasti-pasti kamu minta. Kamu mau apa? Kamu minta itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, utlubul firdaus, mintalah surga firdaus. Walaupun secara akalmu nggak mungkin, minta saja surga firdaus. Seorang yang terus minta. Ini seperti seorang anak. Hari ini dia minta duit ke orang tuanya. Ya, beli sepeda. Ayah mengatakan, besok, nggak ada duit. Besok datang lagi, ya beli sepeda. Iya, besok. Sudah berapa kali anaknya? 10 kali, 20 kali orang tuanya merasa, Umar sayang dulu dapat tunggu kali lagi. Kakilah tajuk itangin walaupun yang harga murah-murah dong. Ya, Pak. Makanya kita minta surga Firdaus. Rasulullah mengatakan utlubul firdaus. Yang kalian minta surga Firdaus, baik lagi surga miyuk. Ya Allah nunjuk lu surga miyuk mentan jici, bangku tempe pi jici anak buku ya, Pak. Jadi surga itu bukan seperti anggota dewan cari kursi, tidak ya, Pak. Beda begitu minta kursi yang kau nih, Pak. Kita minta terus yang paling atas, Pak.
Oh ini kita mau ikut di PRRI, tidak mungkin kita. Apa yang tidak mungkin kalau ingin minta firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita terus minta. Karena amal ibadah itu, ya ini dalam catatan ketika Rasulullah berdialog dengan sahabatnya. Amal ibadah kita sehebat apapun amal ibadah itu tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa menjamin. Maka ketika kita melihat orang lain, wah itu ulama, itu dia sudah masuk surga firdaus, belum tentu, Pak. Bisa saja kita ibadah sedikit kita yang masuk surga firdaus. Karena dalam beribadah yang kita cari itu nilai, bukan banyak. Untuk apa banyak tak punya nilai? Kita ingin cari nilai sekarang, Pak. Kita ingin cari nilai. Dan Rasulullah lebih mencintai khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu terus kontinu walaupun sedikit, ya, walaupun ibadah itu sedikit. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka sekarang kita mencari rahmat Allah sekarang, Pak. Kita salat mencari rahmat Allah. Kita baca Quran mencari rahmat Allah. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Apakah ketika itu datang rahmat Allah? Kalau datang dengan itulah kita bisa masuk ke surga. Sekarang masalahnya, kita tidak tahu rahmat Allah yang mana, dari mana bisa membuat kita masuk dalam surga. Maka berbuatlah kebaikan apa saja. Apakah kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, apapun kita lakukan. Karena kita tidak tahu dari 100 kebaikan yang kita lakukan, mungkin ada satu kebaikan yang sangat kecil sekali, dari situlah datang rahmat Allah. Bisa saja kita salat sudah puluhan tahun, rahmat Allah natro batu mayang, maka anak khusyuk batu mayang. Bisa saja ketika kita baca Quran tidak dapat rahmat Allah. Kenapa? Kita tidak paham apa yang kita baca. Bisa saja rahmat Allah itu datang dari kita memindahkan duri dari jalan, Pak. Kita pindahkan dengan tulus dan ikhlas. Disitulah datang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ibadah memindahkan duri dari jalan, bisa saja dari ibadah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Annahunna alwiyatin ba'duhum ala ba'din. Jadi langit itu di atas, bukan di bawah. Ya, nampak. Langit itu di atas. Maka semua yang di atas namanya langit. Ini langit. Ini juga langit. Jadi langit itu yang dikatakan langit itu alwiyat ba'duhu ala ba'din. Jadi dia di atas menindih satu sama lainnya. Bahkan ada dalam satu riwayat, itu jarak satu langit dengan langit yang lainnya, ada yang mengatakan 20 tahun ya. 20 tahun. Itu 20, apakah 20 tahun cahaya atau bagaimana, yang jelas 20 tahun disebutkan. Tapi tidak jelas ya, Pak. Yang jelas langit pertama itu jauh dengan langit kedua. Sekarang kita lihat. Langit pertama itu bagaimana modelnya. Langit kedua itu dari apa sebenarnya. Sekarang kita lihat penjelasan Imam Sawi. Selain Imam Sawi, Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau sama seperti ini, persis betul, Pak. Beliau menjelaskannya. Sekarang kita lihat langit pertama. Fal-ula min maujin makfufin. Langit pertama itu seperti gelombang. Ya, gelombang. Jadi seperti kita misalnya ada sinyal, Pak. Jadi HP kemudian ada gelombang apa? Transmisi, Pak. Ketika itu HP ini punya sinyal, kenapa dia ada gelombang? Diberikan gelombang, Pak. Langit pertama itu sifatnya gelombang. Gelombang yang bagaimana? Makfufun. Makfufun itu apa? Mughatta. Gelombang yang menutupi, Pak. Sehingga tidak sembarangan orang bisa menembus di gelombang itu. Ya. Sama seperti begini. Bainahuma. Jadi di lautan itu ada dua, Pak. Milhun ujajun azbun furatun wa milhun ujaj. Jadi di lautan itu sebagian penafsir mengatakan lautan yang dimaksud ada dua rasa ini, ada asin dan tawar, itu di laut tengah Mediterania, di laut tengah. Ikan yang ada di yang asin dia tidak pernah masuk ke air yang tawar. Ikan yang air tawar tidak pernah masuk ke, kenapa? Ada gelombang di situ. Di situ ada gelombang. Sehingga gelombang ini menjadi pemisah. Inilah langit pertama. Langit pertama itu min maujin makfufin, dari gelombang-gelombang yang tertutup, artinya tidak bisa dilalui sembarangan orang, termasuk iblis laknatullah. Sekarang iblis itu di dalam surah An-Najm, naq'udu maq'ida lis-sama'. Kami cuma duduk-duduk di bawah langit pertama, tidak bisa menembus langit kedua, Pak. Tidak bisa mereka tembus. Yang pertama memang karena mereka sudah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak bisa menembus, cuma duduk-duduk saja. Lagi urun apa namanya? Naqudu maq'ida lis-sam'i, naqudu itu bangku panjang. Jadi duduk rame-rame di situ.
Seperti seorang dulu punya jabatan bebas dia entah pergi kemana, sekarang sudah bangku panjang. Apapun tidak diberikan keistimewaan kepada dia. Dulu ada dapat mobil pribadi, dapat mobil dinas dan lain. Sekarang tidak dapat apa-apa lagi. Dulu iblis bebas melakukan apa saja, sekarang enggak lagi. Sekarang enggak lagi. Maka iblis itu naqudu maqa'ida lis-sam'i. Kami duduk-duduk saya di bawah langit pertama. Itu langit pertama. Sekarang langit yang kedua. Wa tsaniyah min marmarah baydha. Langit kedua itu dari marmer putih. Ya, dari marmer putih. Ini dua-dua langit ini sudah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit pertama itu yang terbuat dari maujun makfuf, gelombang yang tertutup, di situ ada rohnya Nabi Adam alaihissalam. Ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pada langit kedua begitu juga. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini langit yang kedua. Sekarang langit yang ketiga. Wa tsalitsatu min hadid. Yang ketiga itu dari besi, unsur besi. Ya. Dari beton. Gimana tambang, Pak? Jadi yang pertama pun tidak bisa masuk walaupun dia bukan besi, tetapi dari gelombang-gelombang itu tidak bisa masuk juga. Seorang tidak bisa masuk. Yang kedua tidak bisa juga. Yang ketiga juga tidak bisa. Makanya kita jangan salah paham terhadap Al-Quran. Yang ini sudah dipahami keliru, sehingga di dalam buku-buku anak-anak itu, Quran hadis ya, ketika menafsirkan ayat, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sebagian kita salah menafsirkan ayat itu. Sebagian mengatakan begini, terjemahannya dulu. Wahai jin dan manusia, kalau kamu sanggup menembus langit dan bumi, bumi artinya bumi ke bawah, Pak, tembuslah itu. Tidak bisa kalian menembusnya kecuali dengan sultan. Sebagian mengatakan sultan itu ilmu pengetahuan. Hanya ilmu pengetahuan bisa menembus langit, Pak. Tidak ada yang bisa, Pak. Jadi yang dimaksudkan sultan dalam Al-Quran kecuali dengan mukjizat, dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa naik ke langit, Pak. Nabi Muhammad tidak bisa naik ke langit kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris tidak bisa ke langit ketiga kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ya. Dalam satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim juga pernah dinaikkan oleh Allah ke langit. Itu dengan izin Allah, bisultan. Makanya kalimat sultan dalam Al-Quran itu maknanya mukjizat, bukan ilmu pengetahuan. Sekarang coba lihat sehebat apapun pengetahuan manusia itu, tidak ada yang bisa menembus langit pertama, tidak ada. Paling-paling ke bulan saja. Bulan itu di bawah langit pertama, bulan itu. Bulan itu di bawah langit pertama. Artinya dia cuma bisa ke bulan saja. Ke bulan saja. Lewat daripada itu tidak bisa. Ya, makanya sultan di sini namanya mukjizat. Mukjizat artinya apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh di dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa menyebutkan bisultan, sultan yang dimaksud bukan akal, tidak, tetapi apa? Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya tongkat Nabi Musa tidak bisa membelah lautan menjadi dua. Tidak bisa kalau bukan dengan izin Allah, tidak bisa. Tongkat itu tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat. Cuma karena tongkat ini sudah dikendalikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maka dia bisa membelah lautan menjadi dua. Makanya Nabi Musa alaihissalam ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, ketika sampai ke sebuah tujuannya, Nabi Musa langsung membalikkan tubuhnya, dia lihat Fir'aun di belakangnya, Pak. Maka Nabi Musa melihat Fir'aun itu tenggelam. Nabi Musa balik badannya dan melihat pasukan Fir'aun di belakang. Dia langsung mengambil tongkatnya dan dia menghentakkan tongkatnya sehingga lautan tidak tertutup. Tidak tertutup lautan. Allah mengatakan, ya Musa, tongkatmu tidak bisa apa-apa, ya Pak. Tahu nggak kamu kenapa waktu pertama sekali terbelah saya yang perintahkan tongkat itu supaya dia membelah? Ini namanya sultan namanya, Pak. Jadi bukan akal, enggak masuk akal ya, Pak. Sekarang kamu pergi saja dengan Bani Israel, biar saya yang tutup lautan ini, ya, Pak. Untuk apa dinampakkan tongkat itu membelah lautan menjadi dua? Supaya Bani Israel percaya kepada kerasulan Nabi Musa, itu saja, ya, Pak. Tidak ada lain. Tapi ketika Bani Israel sudah pergi, tidak perlu lagi tongkat itu karena mereka nggak melihat lagi, Pak. Tidak melihat lagi. Ini supaya dilihat saja. Tongkat menjadi ular supaya dilihat oleh Bani Israel dan mereka percaya. Tapi kalau Nabi Musa sendiri tidak, Nabi Musa sendiri tidak.
kecuali ketika pertama sekali tongkat itu dirubah oleh Allah menjadi ular. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah langit yang ketiga, Pak. Sekarang langit yang keempat. Warabi'a min nuhasin asfar. Langit yang keempat itu dari tembaga warna kuning, Pak. Ya, dari tembaga kuning. Ini setiap langit itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada malaikat yang tidak pernah henti-hentinya bertasbih dan sujud kepada Allah. Jadi bagaimana tasbih malaikat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini yang didengar oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Kalau kita ingin bertasbih seperti tasbih malaikat, tasbihlah seperti itu. Tapi malaikat hana piu-piu, Pak. Jadi apa ni nak dua ke mahir dah. Kakak dah piu lihat dia ni, Pak. Kahir. Malaikat hana piu-piu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada di langit itu satu jengkal pun tempat yang kosong daripada malaikat yang terus bertasbih kepada Allah. Dia sujud kepada Allah. Subhanakallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu saja yang dia ucapkan. Termasuk malaikat Hizqail yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ingin melihat Arsy." Allah mengatakan, "Lantara, kamu tidak akan pernah melihat. Insyaallah saya melihat." Tidak bisa, wahai malaikatku. Malaikat ini punya dua sayap. Bukan dua sayap, artinya sayap sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu 16.000 sayapnya, sebelah kiri 16.000 sayapnya. Jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain 20 tahun perjalanan kaki, Pak. 20 tahun perjalanan kakinya, Pak. Kemudian Allah mengatakan akan saya tambah lagi sayapmu 2 kali lipat. 16.000 kali 2. Jadi menjadi 32.000 sebelah kanan, 32.000 sebelah kiri. Dikepakkan sayapnya puluhan tahun tak akan sampai ke aras. Akhirnya malaikat itu sujud. Apa kata malaikat? Sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Inilah yang Rasulullah katakan, ij'al fi du'aikum, jadikanlah ketika kalian sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebagai bukti kalian itu menyesal dan kalian itu tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya sujud itu adalah filosofi tawadhu. Ya, nampak. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu meletakkan sesuatu ke tempat paling bawah. Kita nak pernah mensejajarkan kepala dengan kaki kecuali waktu salat. Waktu lain tak ada. Seorang ketika mau tidur pasti ada bantalnya, Pak. Seorang ketika mau tidur pasti tidur di atas ni tangannya, Pak. Tak pernah sejajar kecuali dalam ibadah salat. Maka orang yang sering salat, orang itu tawadhu. Orang yang salatnya khusyuk, dia nampak tawadhu. Tapi kalau salat-salat saja tidak khusyuk, maka tawadhu tak ada sama dia. Tawadhu berasal dari wada'a yada'u, meletakkan sesuatu yang dia itu selalu di atas. Kau lewat dia tapi kepala selalu di atas. Tapi ketika salat dia sejajar dengan kaki. Bahkan ketika kita berada saf kedua, kepala kita di kaki orang lain, Pak. Ulai baki gau, Pak. Kalau di hari lain tak pernah kepala kita di kaki orang lain, tak pernah, Pak. Hana, Pak. Kecuali tak rame-ramenya. Waktu kena ulai nyampi ka bengeh ni. Ai nak tipak ulai lu, nak tipaknya ulun, Pak. Kaicah ni. Tapi kalau salat tidak ada yang protes, Pak. Ketika salat Allah Akbar melipat, hana bengeh. Buna nak kena ulai lu, enggak ada. Jadi ini filosofinya, filosofi tawadhu ya. Orang yang khusyuk dalam salatnya, dia sudah ada tawadhu dalam diri dia. Berarti kalau tawadhunya belum ada, sembahyangnya belum benar lagi, Pak. Hana betul sembahyangnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah langit yang keempat. Sekarang langit yang kelima. Wal khamisatu min fiddah. Langit yang kelima itu dari perak. Maka warnanya seperti perak. Oh, saya mau tahu, saya penasaran nih, Pak. Katanya penasaran, Pak. Apakah betul seperti ini? Ya, nih, Pak. Imam Ghazali mengatakan, kalau kalian penasaran, mati dulu, mati lah, Pak. Ya. Kenapa mati dulu? Karena kematian itu, kata Imam Ghazali, inkasyafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Sesuatu hal yang gaib itu akan terbongkar semua sama kita, Pak. Kalau kita mati nanti, Pak. Maka ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya, Pak. Kita dinaikkan ke atas, kita akan lihat. Ini rupanya langit yang dikatakan fiddah tadi, Pak. Perak. Ini rupanya langit yang seperti gelombang tadi, Pak. Ini rupanya nampak semua sama kita, Pak. Jangankan langit, malaikat pencatat ini akan nampak sama kita ketika kita sakaratul maut, Pak. Baru dia, oh manyo legodron, yang lu dengar cuma nan mentong. Ya, Pak. Ini sama seperti begini. Dulu televisi kan belum banyak lagi, Pak. Kita cuma mendengar Zainuddin MZ melalui kaset. Assalamualaikum, oh Zainuddin MZ, oh Zainuddin MZ. Ketika dia pergi ke Aceh,
Oh, ini rupanya selalu saya dengar ini. Nyorengi rupanya, namanya. Karena keterbatasan teknologi, Pak. Maka ketika beliau datang ke Aceh, kita lihat, wah ini rupanya. Ketika kita meninggal dunia, kita langsung bisa melihat dua malaikat yang selama ini selalu mendampingi kita. Bahkan 8 malaikat hafadzah yang selalu berada di sekeliling kita. Ya, malaikat hafadzah. Ke-10 malaikat ini akan bisa kita lihat nanti. Dan iblis-iblis yang menggoda manusia akan bisa kita lihat ketika seorang sakaratul maut. Maka waktu sakaratul maut tidak perlu heran. Uri kalian wi 3, pak kalian 3, kalian waktu, kalian je kadang-kadang imo, kadang-kadang ikli iman. Kenapa? Dia melihat sesuatu hal yang tidak lazim sama dia, Pak, yang dia lihat. Kenapa? Karena dia sudah berada di waltafatis saqu bisaq. Kakinya satu di dunia, satu lagi sudah masuk ke akhirat, Pak, di tengah-tengah. Ya. Apalagi ketika semua sudah masuk ke akhirat, langsung bisa dia lihat. Maka kalau ingin membuktikan nyopo butoy lagi nyop, maka berdoa kepada Allah nepemati lun ya Allah. Ya, lun akan melihat malaikat butoy malaikatnya. Nah, maka meninggal dulu, Pak. Meninggal dulu. Nanti kalau sudah meninggal baru yakin, oh baji betul itu. Ya. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam, wasadisah minta habib. Langit yang keenam itu terbuat dari emas, ya. Jadi warna meh, ya, warna meh. Jadi bukan hanya dulu kita tidak pernah mendengar masjid Batu Giyok. Masjid Batu Giyok namanya. Jangan hanya masjid Batu Giyok. Bisa saja ratusan tahun kemudian nanti masjid meh, maka orang ramai-ramai ajak masjid. Kan ya semayang, ya cuma. Jadi artinya apa? Bisa saja terjadi seperti itu. Yang tidak terbayang sama manusia. Ini langit dari emas, Pak. Langit dari emas, Pak. Langit dari emas. Kalau kita melihat puncak Monas itu dari emas, dulu kita tidak percaya, setelah dibuat baru percaya. Ini kita tidak percaya ini, setelah kita meninggal nanti baru percaya. Ini rupanya yang digambarkan dulu dari emas. Rupanya benar rupanya. Ya, langit ya, yang ketujuh. Ada yang mengatakan di sini Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Musa bukan di langit ke-7 tapi di langit ke-6 ya. Ada beberapa riwayatnya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Wasabi'ah, langit yang ke-7 itu dari apa? Min yaqutah hamra. Dari yakut yang berwarna merah. Ya, batu yakut. Batu yakut yang berwarna merah. Itu langit yang ke-7. Di atas langit yang ke-7 apa? Ya, memang. Kemudian roh manusia itu di mana nanti? Apakah di atas langit? Maka sebagian mengatakan di atas langit yang ke-7 itu aras. Roh manusia yang patuh dan taat kepada Allah ketika meninggal dibawa kemana? Dibawa ke bawah langit Ailiyin. Ailiyin itu di mana? Di bawah langit ke-7. Maka Ailiyin di bawah langit ke-7. Sedangkan syaitan itu di bawah langit pertama. Sehingga di bawah langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Ya, itu bukan langit tetapi di bawah langit pertama. Surga Nabi Adam di mana? Di bawah langit pertama. Surga Nabi Adam, Pak. Surga Nabi Adam di bawah langit pertama. Jadi makanya surga Nabi Adam itu dikatakan sebagai surga tajribah, bukan surga yang digambarkan dalam Al-Qur'an jannatin tajri min tahtihal anhar, bukan itu, Pak. Ya. Ini surga tajribah namanya. Sifat surga Nabi Adam itu cuma 4. Tidak ada tasnim di situ. Tidak ada bi aqwabi wa abarik di situ. Tidak ada alal araiki yang turun di situ. Tidak ada, Pak. Tidak ada di surga Nabi Adam alaihissalam. Surga Nabi Adam sifatnya 4. Alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tadma'u fiha wa la tadha. Itu sifat surga Nabi Adam. Tidak ada mengalir di bawah. Tidak ada, Pak. Itu surga nanti. Surga nanti. Ketika manusia sudah dihisab oleh Allah, dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka. Surga itu yang jannatun tajri min tahtihal anhar. Tapi surga Nabi Adam, di dalam surga itu alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu tidak pernah lapar di surga itu, wala ta'ra, dan tidak pernah telanjang, ya, Pak. Wa alla tadma'u fiha, tidak pernah haus, dan kamu tidak pernah kena terik matahari, kata Allah. Ya, adem-adem saja di situ. 4 cuma sifatnya. Sedangkan surga aina salsabila, mata air tusamma fihi salsabila, itu tidak ada dalam surga Nabi Adam. Makanya surga tempat tinggal Nabi Adam itu bukan surga yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita nanti di akhir masa nanti, bukan itu, Pak.
Itu namanya surga training namanya, Pak. Imam Syarawi mengatakan jannatun tajribah. Ya, nama surga training. Dan Nabi Adam di training di surga itu cuma sebentar. Kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ma bainal asri wal maghrib. Di antara asar dan maghrib kan sebentar saja. Jadi nak begitu lama, tidak lama-lama di situ. Ya, kita lanjut. Ma tara fiha, ya satu ayat lagi sudah cukup. Bukan satu ayat, memang ayat ini belum habis lagi, Mas. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, coba diterjemahkan. Kamu tidak melihat, ya itu. Kamu sekali-kali tidak melihat pada setiap Tuhan yang maha murah sesuatu yang tidak seimbang. Sudah. Ini yang tidak seimbang apanya? Langit itu yang dimaksud, Pak. Ketika Allah menceritakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Penciptaan langit tadi, 7 langit tadi tidak ada tafawut. Apa itu tafawut? Tafawut penafsir sebagian mengatakan i'wijaj. I'wijaj itu mereng, enggak ada. Kalau kita setelah membuat struktur lantai ini sekian, oh maji katihen becut nya katihen lemah. Ketika gempa sudah lagi hancur. Ketika ini sudah lagi bermasalah. Ini namanya tafawut. Satu. Yang kedua ikhtilaf, ikhtilaf. Berbeda satu dengan yang lain, tidak memang. Jadi sehingga langit itu tafawut. Tafawut itu apa? Tafawut itu sudah nyaman memang seperti itu. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu tafawut namanya. Kalau kita kan tidak, gempa sekali kacu lima. Ini tak pernah, Pak. Kecuali nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, wan syaqqal qamar, bulan saja terbelah, langit begitu juga, ya, Pak. Langit begitu juga. Jadi langit nanti terbelah-belah juga dia, Pak. Ya, langit terbelah. Walaupun Allah mengatakan tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi ketika kiamat, walaupun tidak ada kekurangan, karena sudah perintah Allah, langit-langit bisa terbelah dan pecah. Langit bisa pecah semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna tafawud. Kemudian di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan wa adamu tanasuk. Tidak ada istilahnya tidak cocok, tidak sesuai, nanti dirubah lagi. Hana, Pak, tidak ada. Cukup sekali buat, kemudian sampai ditiup sangkakala yang pertama. Maka nanti ketika di padang mahsyar, apakah kita melihat langit lagi? Yang pertama kita tidak melihat bumi lagi, karena bumi ini sudah dirubah dan melebur dengan padang mahsyar. Mana dalilnya? Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Saya robah bumi ini dengan bukan bumi. Maknanya padang mahsyar itu bahagiannya adalah bumi yang kita tinggal dulu. Wasamawat, langit yang tempat tinggal malaikat ini, sekarang malaikat tinggal di langit, itu sudah dihancurkan oleh Allah. Waktu di padang mahsyar bukan langit yang seperti langit ketika di dunia dulu, Pak. Nggak ada lagi. Kenapa? Malaikat semua sudah turun semuanya, Pak. Malaikat semua sudah turun semua. Ini makna tafawut, ya. Kita lanjut lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Ya. Ini kita sampai segini saja, sampai ayat 3. Berarti pada subuh ini cuma satu ayat kita, Pak. Ya, coba dibaca sekali. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Iya. Kamu lihat nggak yang nggak seimbang antara langit itu? Jangankan tidak seimbang, ke langit saja kita nggak bisa lagi, Pak. Ini kalimat ini perlu kita pahami. Artinya Allah ingin mengatakan kalian itu nggak bisa apa-apa kalian, kata Allah. Ya, nggak bisa apa-apa kalian. Jangankan kalian melihat, ngecek langit, ke langit saja belum pernah. Ya. Maknanya tunduklah dan patuhlah kepadaku. Tunduklah kepada yang menciptakan langit itu. Patuhlah kepada perintah yang menciptakan langit itu. Siapa itu? Al-Ghafur. Kita kembali ke belakang lagi. Al-Aziz. Itulah saya, kata Allah. Yang membuat gempa, membuat hancur, membuat binasa, itulah saya, karena saya Al-Aziz. Yang mengampuni satu kampung yang sebenarnya saya hancurkan kampung itu adalah saya, Al-Ghafur, kata Allah. Kamu tidak kenal saya, yang menjadikan langit yang setiap hari kamu lihat ke atas selalu, kata Allah. Oh, kamu tidak bisa melihat langit, lihatlah matahari itu. Dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Asy-syamsu fis sama'i tsalitsah. Itu matahari itu di langit yang ketiga. Ketika nanti musim dingin, apa kata Imam Baydawi? Fartafa'a ila sama'i al-khamisah. Dia naik ke langit yang kelima. Makanya nanti musim dingin. Setelah itu dia turun kembali lagi, sudah musim panas. Ya, ini versi penafsir. Saya tidak tahu kalau secara astronomi atau ilmu apa itu.
Ya, saya tidak tahu apakah memang betul seperti itu. Tapi dalam tafsir Baitawi digambarkan seperti itu. Ya. Fahal tara min futur, farji'il basar maknanya begini. Coba kamu lihat dengan teliti dengan pandanganmu. Coba gunakan ilmumu. Coba gunakan akalmu. Coba gunakan teknologi sehebat apapun, kata Allah. Hal tara min futur, apakah langit itu bisa pecah, langit itu bisa hancur, langit itu ada tiang dan lain sebagainya. Jangankan kamu ke sana, jangankan kamu meneliti, ke sana saja tak bisa, Pak. Tak bisa. Ke bulan saja sudah kemah ke bulannya, bulannya Pak. Kara kemah saja bulan, Pak. Bahkan ada yang meledak ini macam-macam, Pak. Itu ke bulan saja. Belum lagi masuk ke langit pertama. Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.